Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Merintis Indonesia bersama pengusaha muda. Kali ini bareng sama saya, Fai Ruzaira, biasa dipanggil Fai, di Merintis Indonesia Talk Show series yang ke-20. Nah, boleh ya teman-teman sebelum kita masuk ke acara inti, mungkin kita kenalan sedikit nih tentang apa itu Merintis Indonesia. Nah, Merintis Indonesia ini tuh apa sih gitu? Merintis Indonesia adalah wadah kreatif bagi muda-mudi untuk saling terhubung, berkolaborasi, dan melahirkan bisnis yang inovatif, solutif, dan aplikatif. Nah, Merintis Indonesia juga memiliki visi ya, visi dan misinya yaitu menyediakan program pengembangan bisnis muda-mudi yang scalable dan berkelanjutan. Mungkin bisa langsung di next. Kemudian Merintis Indonesia memiliki core value yang bisa disingkat terampil ya. Di situ ada terbuka, edukatif, rasional, adaptif, dan lain-lain. Mungkin langsung. Nah, di sini kita kenalan nih bareng founder dari Merintis Indonesia ya, teman-teman. Ada Kak Bobi, Kak Roro, dan Kak Lutfi. Apa sih yang dilakuin di Merintis Indonesia? Nah, Merintis Indonesia itu ada programnya yaitu Edia Summit Day, kemudian Digital Class, ada Business Expo, Business Organizer, and Community Sharing, seperti itu. Mungkin langsung di next. Nah, di situ ada program, ada yang sudah berlangsung, kemudian ada yang ongoing, kemudian ada yang upcoming gitu ya teman-teman. Langsung aja. Di situ ada roadmap alias goals ya teman-teman, goals dari Merintis Indonesia di setiap tahunnya. Kemudian oh ya kalian bisa langsung kepoin dari seluruh sosial medianya Merintis Indonesia, ada di Instagram, ada di websitenya, ada admin WhatsApp-nya, Facebook dan lain-lain, YouTube, kemudian ada Spotify seperti itu teman-teman. Nah sebelum kita panggil pemateri hebat kita, mungkin bisa aku bacain dulu kali ya CV-nya biar teman-teman juga termotivasi nih oleh riwayat pengalaman dari pemateri kita seperti itu. Mungkin bisa dibantu share screen sebentar oleh tim Merintis Indonesia. Atau mungkin langsung aku bacain aja nih gitu. Jadi Kak Lana ini berprofesi sebagai Eksekutif Sekretari at Widya Skiloka ya teman-teman sejak 2020 sampai sekarang. Kemudian juga sebagai PR atau Public Relation di Skillana sejak 2021 sampai sekarang. Nah, begitu mungkin nggak usah lama-lama ya teman-teman. Langsung aja kita undang pemateri hebat kita sore hari ini. Selamat datang Kak Lana. Halo, selamat sore semuanya. Oke, Kak. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik-baik. Oke, mantap. Mungkin langsung aja nih, Kak, dilanjutkan oleh Kak Lana. Time is yours, Kak. Oke, terima Oke. kasih Kak Zaira atas waktunya. Ini mungkin aku langsung share screen ya. Baik, Kak. Ya. Oke, udah tertampil belum ya? Sudah, Kak. Sudah. Aman. Oke. Hmm. Oke. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih nih udah join di acara kita pada sore hari ini, Mills Talk Show yang ke-20. Bareng aku kebetulan hari ini dengan tema How to Optimize Your Brand Awareness in Social Media. Nah, oke. Mungkin ada kalimat tak kenal maka tak sayang, tapi kalau di sini udah kenal, jangan sayang ya. Nah, oke. Ini aku sekarang ini sedang merangkap jabatan itu jadi PR dan Markom di Skillana dan juga Eksekutif Sekretari di Widya Skiloka. Ini beberapa resume aku. Ya,
biasa-biasa aja sebenarnya. Lebih banyak di bidang startup sih sebenarnya. Oke, jadi aku ini lulusan pariwisata. Sebelumnya ini aku pariwisata, lulus tahun 2020, tapi sejak tahun 2018 itu aku jadi PNS, pegawai ning startup. Jadi memang passionnya udah di startup sejak 2018 kemarin, kayak gitu. Sekarang pun masih di startup juga, Widya Skiloka. Nah, oke. Sebenarnya aku ini ada di Widya Skiloka. Jadi Widya Skiloka ini adalah perusahaannya, kemudian satu produknya. Widya Skiloka ini, kalau boleh cerita, kita bergerak di bidang HR business, digital HR business partner, yang kita itu fokusnya pada pengembangan sumber daya manusia. Nah, Skilana ini adalah salah satu layanan kami yang merupakan self-assessment untuk job seeker, kayak gitu, yang sedang nyari untuk bisa dapat their passionate job, kayak gitu. Nah, di sini ini ada beberapa layanan kami di Skilana. Bisa teman-teman lihat sendiri, di download di App Store atau Play Store, atau mungkin mau versi webnya silahkan di skilana.id gitu. Ini gratis, jadi siapapun bisa gitu, bisa akses si Skilana ini dengan gratis, kayak gitu. Oke. Langsung aja ke materinya gitu, tanpa lama-lama lagi. Nah, tadi ngomongnya mengoptimalkan brand awareness. Jadi sebenarnya brand awareness itu apa sih? Kayak gitu. Nah, brand awareness itu, nih menurut beberapa sumber yang aku baca gitu, yang aku tahu, ini aku simpulin seperti ini. Brand awareness adalah kemampuan si calon consumer mengenali dan mengingat bahwa suatu merek ini adalah bagian dari kategori produk tertentu. Nah, Skilless ini kelihatannya sangat susah gitu ya buat dicerna ya. Simpelnya gini. Simpelnya brand awareness itu seperti ini. Misalkan nih, katakanlah kita lagi haus sekarang, ya, lagi haus karena memang puasa gitu. Cuma bayangin aja, kita lagi puasa, haus, habis itu kita ke Alfamart atau Indomaret kayak gitu. Habis itu kita pengen nih minum minuman botol gitu, minuman kemasan yang dingin. Kemudian pengennya itu minum teh kayak gitu. Nah, pertama kali yang di benak teman-teman itu apa? Ketika mungkin Kak Zaira bisa bantu jawab ketika aku tadi cerita kayak gitu di benak teman-teman, ketika aku mau minum teh kemasan kayak gitu yang seger, yang dingin gitu. Mungkin di teman-teman apa brand yang pertama kali muncul? Aku sekarang ini lagi mikirin Festi gitu. Tapi bisa jadi teman-teman di sini ketika aku ceritain di storytelling kayak gitu tadi, teman-teman bayanginnya ada pucuk harum, ada teh botol, ada teh kotak yang kemasannya botol kayak gitu. Nah, itulah cara brand awareness ini bekerja kayak gitu. Nah, kemudian ada nih, jadi brand awareness ini teori sedikit aja. Jadi brand awareness ini ada tingkatannya kayak gitu. Sebenarnya ada 4. Yang paling bawah ini ada unaware, nggak ngerti gitu, nggak ngerti. Nah, kita skip aja. Kemudian yang paling bawah ini aku tempatin ini ada brand recognition. Jadi brand recognition itu seperti apa? Misalkan kayak gini ceritanya. Misalkan aku nanya ke teman-teman, kamu tahu nggak skincare atau produk kosmetik yang dia itu identik dengan warna hijau toska gitu, yang dia itu membawa semangat bahwa produknya ini produk halal kayak gitu. Nah, terus teman-teman keinget, oh iya, oh Wardah kayak gitu, oh Safi mungkin bisa jadi kayak gitu. Nah, itulah namanya brand recognition gitu. Penjelasanku terlalu cepat nggak ya? Sorry. Enggak kok Kak, aman. Oke, aman ya. Suaraku aman ya.
Oke. Nah, itulah brand recognition, pengenalan. Ketika kita dikasih clue mengenai brandnya gini loh. Misalkan brand air mineral yang dia tuh bentuk botolnya lucu-lucu nih, warnanya oranye, apa? Oh, Cleo, kayak gitu. Nah, itu namanya brand recognition. Brand itu dikenali kayak gitu. Kemudian satu tingkat di atasnya itu ada brand recall. Nah, recall ini mengingat kembali. Brand recall ini udah masuk di ingatan seseorang ketika kita itu menyebutkan kategori merek tertentu. Misalkan aku tanya Kak Zaira, sebutin merek kosmetik 3 aja, merek kosmetik lokal 3 aja gitu. Misalkan Kak Zaira jawab, oh ada Makeover, ada Emina, ada Wardah, kayak gitu. Nah, itu namanya brand recall, kayak gitu. Jadi ketika ada kategori produk, terus nyebutin 3 produk itu. Kemudian yang paling atas dalam sebuah brand awareness itu ada top of mind. Jadi top of mind itu ketika brand teman-teman itu disebut pertama kali. Gitu. Jadi misalkan nih, aku nyebutin, kamu tahu nggak merek air mineral gitu. Terus teman-teman langsung bilang Aqua, kayak gitu. Oh, nah berarti si Aqua ini berada di top of mind kita. Kayak gitu. Brand ini udah nancep nih di otak kita, udah jadi top of mind di otak kita. Nah, itu namanya brand awareness yang dia top of mind, yang tingkatannya itu paling tinggi, kayak gitu. Nah, biasa kan kita kalau ke warung atau ke toko gitu kan, Bu, beli Aqua gitu. Padahal yang diambil misalkan Le Mineral, misalkan Ades, kayak gitu. Tapi brand Aqua ini udah nancep nih di otak kita gitu. Kalau mau minum air mineral ya Aqua kayak gitu. Padahal Aqua kan merek gitu. Nah, itu adalah top of mind. Next. Nah, ini jelas ya gambarnya. Nih, bisa deskripsikan volunteer yang mau bantu, bisa deskripsikan nggak ketika aku kasih logo ini, si gambar ini, teman-teman tuh bayangin apa gitu? Halo? Atau mungkin Kak Zaira aja? Halo? Halo Kak, Oke. bayangin apa ya, produk elektronik gitu ya kayak bisa dibilang, terus mahalnya itu price-nya mahal, terus mungkin kualitasnya juga bagus gitu sih Kak. Oke, siap. Oke, kemudian nih, ini bukan logo, tapi ini slogan. Tahu nggak slogan apa? Just do it. Oke, ini adalah slogan dari Nike ya. Jadi yang pertama tadi kita ada logonya Apple, kemudian yang kedua ini adalah slogannya Nike, Just Do It. Nah, ini adalah brand. Mereka itu brand. Brand itu apa? Brand itu apakah slogan? Apakah dia itu logo seperti ini tadi, seperti Apple? Lalu brand awareness itu seperti apa? Nah, kayak gitu. Ini mungkin agak bingung gitu ya, tapi nggak usah bingung, kita bikin simple aja kayak gitu. Nah, brand awareness itu adalah ini, ketika teman-teman itu nyebutin suatu brand yang kayak ini tadi, bahkan aku nggak nyebutin ini dia itu mereknya apa, tapi hanya dengan logonya aja, itu udah bayangin, oh ini Apple, oh apa yang dipikirkan oleh dengan bentuk si apel goang ini, gitu kan, apel keroak ini apa nih, kayak gitu kan, itu oh Apple tuh mahal, oh Apple itu mungkin produk premium gitu, Steve Jobs, terus silver kayak gitu. Nah, itu adalah cara brand bekerja ketika dia udah jadi top of mind. Nah, kemudian nih. Nah, ini brand is a promise. Ya, jadi brand itu adalah janji. Brand itu adalah janji. Janji apa sih yang diberikan si perusahaan, si pemilik brand ini kepada si customer-nya? Gitu. Nah, misalkan nih kayak ada nih Air Asia ini contohnya, dia slogannya pakai now everyone can fly kayak gitu. Semua orang bisa terbang kayak gitu. Nah, apa
apa yang ada di benak teman-teman ketika muncul slogan ini, Now Everyone Can Fly. Semua bisa terbang. Jadi ini janjinya si Air Asia ini dengan si slogannya ini, dengan mereknya ini, dia memberikan janji bahwa kita akan memberikan tiket pesawat itu dengan murah gitu. Jadi semua orang itu nggak peduli dia kaya ataupun ekonominya pas-pasan bisa terbang semua kayak gitu. Karena semua orang bisa terbang kayak gitu. Itu janjinya, janji yang diberi si Air Asia. Karena ya itu tadi tiketnya murah dengan kayak gitu. Itu adalah janji. Brand is a promise. Kemudian beda lagi nih dengan si Garuda gitu. Garuda Indonesia. Dia tagline-nya adalah The Airline of Indonesia. Jadi airline-nya maskapai dari Indonesia. Jadi dia serba tradisional. Elemennya, brand elemennya dari mulai seragam pramugarinya dia tuh batik kayak gitu. Terus kemudian musik yang di ini untuk itu adalah musik gamelan, kemudian makanan-makanannya juga khas Indonesia. Nah, itu adalah brand adalah janji kayak gitu. Jadi itu dia. Kemudian ini gimana sih caranya bikin brand kita itu powerful? Gimana cara bikin brand kita itu jadi top of mind kayak gitu di benak target pasar kita kayak gitu ya. Nah, di sini ada beberapa frameworks. Yang pertama itu ada memorability. Jadi brandmu itu kalau bisa itu mudah diingat, entah itu dari warnanya, entah itu dari logonya, entah itu dari namanya, pokoknya brandmu itu sebisa mungkin mudah diingat kayak gitu. Misalkan katakanlah kayak Tokopedia, Bukalapak, itu kan gampang diucapkan juga kayak gitu. Terus warnanya juga sesuai dengan bisnismu kayak gitu. Jadi ada itu psikologi warna. Jadi ada psikologi warna itu tuh kalau merah campur kuning itu tuh cocok untuk bisnis-bisnis F&B kayak gitu. Kemudian untuk biru ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang dia itu butuh trust tinggi untuk pengolahan data, misalkan kayak bank, kayak asuransi, kayak gitu. Bahkan Widya Skilloka, Skillana juga pakai biru gitu, karena kita berkaitan dengan data. Nah, kemudian yang kedua itu ada meaningfulness. Jadi brandmu itu seberapa berarti kayak gitu. Seberapa berarti si brand ini tuh terhadap konsumennya gitu. Misalkan di Widya Skilloka itu ada Skillana, ada iCruit kan maksudnya gampang ya, Skillana. Oh, skill dari kata skill. Oh, oke, berarti ini dia bantu untuk skill development kayak gitu. Atau salah satu produk kita juga itu namanya iCruit dari kata AI, Crut. Jadi AI, Artificial Intelligence, dan juga recruitment. Jadi dia rekrutmen tapi menggunakan teknologi berbasis robot AI gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada transferability gitu. Jadi si brand ini sebisa mungkin dia itu mudah untuk dipindah konteksnya gitu, dipindah dalam konteks yang berbeda. Jadi misalkan nih ambil contoh kayak Gojek kayak gitu. Gojek itu kan kalau jual makanan jadi GoFood, kalau jasa antar barang gitu jadi GoSend kayak gitu. Nah, itu Gojek itu gampang gitu loh untuk ditransferability, tapi dia tetap elemennya itu harus pakai Go kayak gitu. Bahkan sekarang ini ada isu-isu, ada kabar katanya mau merger dengan Tokopedia pun jadinya jadi Goto kayak gitu. Nah, dan sebisa mungkin brandnya teman-teman ini itu tuh nggak rancu, nggak pakai kata-kata yang rancu. Misalkan nih, kata yang rancu itu angel kayak gitu. Angel dalam bahasa Inggris artinya malaikat. Tapi kalau kita tulis kan tulisannya ANGEL gitu. Itu bisa jadi orang Jawa kayak aku itu tuh bacanya angel gitu loh. Artinya susah. Nah, itu agak rancu kayak gitu. Nah, sebisa mungkin menghindari kata-kata yang
sifatnya rancu kayak gitu. Kemudian, nah yang terakhir ini yang penting dan mungkin sering dilupakan gitu kan, sering kelewat kayak gitu. Ini adalah protectability. Jadi brand itu sebisa mungkin harus dilindungi oleh hukum. Dalam artian ya kita proses ke HKI-nya gitu, hak kekayaan intelektualnya, agar kedepannya itu tidak terjadi masalah gitu. Misalkan kayak kemarin yang sempat rame itu ada geprek bensu yang sempat rame sampai pengadilan itu, geprek bensu itu kan ada Beni Sujono dan juga Ruben Onsu kayak gitu kan yang sempat rame. Nah itu karena akibat dari brand ini tidak diprotek gitu dengan HKI tadi gitu. Nah oke. Nah ini adalah quotes yang menarik. Customers must recognize that you stand for something gitu. Si customermu ini, konsumenmu ini, pelangganmu ini harus mengenali kamu itu berdiri untuk apa, kamu itu value dari perusahaanmu itu seperti apa kayak gitu, apa janji yang ditawarkan itu seperti apa kayak gitu. Nah ini adalah deskripsi singkat. Nah ini aku kasih bocoran, kasih rumus gitu ya, boleh di screenshot atau gimana. Ini adalah positioning statement helper. Jadi ini ketika kamu ditanya, misalkan Kak Zaira aku tanya, Kak merintis Indonesia itu seperti apa sih gitu, sebutin aja dalam satu paragraf gitu. Nah ini adalah positioning ini membantu kita, ini rumus ini membantu kita untuk ngejelasin produk kita, layanan kita itu dalam satu paragraf gitu. Ini aku ambil contoh ini dari Rexona. Rexona ini positioning statement-nya seperti ini. Sangat jelas banget, ini bagus. Ini two women concerned about perspiration witness, Rexona is the only deodorant that is strong enough for a man but gentle enough for a woman because women deserve nothing but the best. Sorry, ini di tempatku hujan deras mendadak suaraku, tapi ini ya jelas ya. Jelas Kak. Jelas Kak. Oke, thank you untuk responnya. Oke, jadi ini, Jadi ini positioning statement-nya ini seperti ini. Jadi si Rexona ini tuh stand for apa? Dia tuh memberikan janji apa kayak gitu. Nah, jadi dia tuh menjelentrehkan si Rexona itu dalam satu paragraf yang epik. Jadi untuk perempuan yang dia itu concern mengenai burket kayak gitu ya, Rexona ini adalah satu-satunya deodoran yang dia itu cukup strong untuk laki-laki, tapi dia itu cukup mild untuk perempuan kayak gitu. Karena perempuan ini tidak berhak mendapatkan apapun selain yang terbaik gitu. Jadi rumusnya adalah tuh siapa target audiensnya, bla 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 target audiensnya, kemudian brandnya apa, di sini Rexona, is the only bla bla bla, itu kategorinya apa, dia deodoran yang, terus kemudian habis kategori rumusnya itu adalah benefit delivered. Jadi benefit apa yang didapatkan ketika memakai Rexona ini? Nah, Rexona ini ternyata deodoran yang dia tuh cukup strong untuk laki-laki, cuma dia tuh cukup gentle untuk perempuan kayak gitu. Kemudian because reason to believe-nya itu apa? Kayak gitu. Nah, seperti itu. Ini positioning statement helper. Jadi ketika nanti teman-teman mungkin mencari pendanaan kayak gitu ya, pitching ke investor, biasanya kan investor tuh nggak punya banyak waktu untuk mendengarkan teman-teman. Jadi ketika investor mesti tanya, jelaskan produkmu dalam 3 menit. 3 menit itu lama banget, guys. Kayak gitu.
Jadi positioning statement helper ini membantu untuk mungkin someday teman-teman mau pitching ke investor kayak gitu. Nah, suruh jelasin nih. Nah, itu nggak boleh muter-muter. Skillana adalah platform self assessment yang ini. Nah, nggak bisa gitu. Harus mantep kayak gitu. Nah, dengan positioning statement ini bisa membantu lah kayak gitu. Nah, kemudian nih social media strategi. Nah, ini menarik banget karena tadi tema kita adalah mengoptimalkan brand awareness di social media kayak gitu. Nah, sebelumnya aku mau ini kasih disclaimer, sosial media di sini kan banyak banget ya, dari mulai kita sering ini WhatsApp, ada Telegram, ada TikTok yang hype, terus kemudian untuk anak gamers ada Line, ada Instagram kayak gitu, banyak banget pokoknya. Jadi kalau kita bahas satu-satu ini bisa sampai Lebaran tahun depan. Jadi di sini aku ringkas aja, singkat aja sosial media strateginya. Yang pertama sih gini, tiap masing-masing sosmed yang banyak itu tadi, itu tuh pasti punya karakteristik masing-masing gitu. Misalkan Twitter dia lebih ke kalimat-kalimat yang sedikit tapi nampol kayak gitu. Terus Instagram lebih ke konten-konten dalam bentuk video atau gambar yang eye-catching kayak gitu. Nah, itu mesti mereka punya karakteristik masing-masing sosmed. Jadi kita perlu belajar, kita itu perlu menyesuaikan konten kita, target market kita itu siapa, mereka seringnya pakai sosmed apa. Nah, kita tuh perlu menyesuaikan. Kita perlu riset di situ, market research kayak gitu. Nah, kemudian yang perlu di highlight lagi adalah tiap masing-masing sosial media ini punya algoritma. Jadi kita harus pelajari masing-masing, misalkan di Instagram di algoritmanya gimana, TikTok gimana, itu tuh kita harus benar-benar update. Jadi kita nggak bisa pakai satu konten di post di satu terus di copy ke sosial media yang lain. Itu ya bisa, mungkin cuma kurang tepat kali ya. Terus kemudian pelajari juga golden time-nya, ini masih berlaku banget. Jadi golden time-nya itu seperti apa. Kalau Instagram itu Rabu kan lagu yang paling tinggi engagement-nya. Kemudian yang terakhir ini, kemudian yang paling penting dan paling sering dilupakan adalah ads, kayak gitu. Ads. Kenapa ads? Nah, kenapa ads? Ini menarik banget. Semua sosmed ini kan semua gratis kan ya. Semua kan gratis. Kita pakai WhatsApp, kita pakai Facebook, kita pakai Instagram, gue gak pernah bayar ke gitu loh. Ya mungkin nggak gratis karena kita pakai kuotanya, tapi kan kuota kita nggak bayar ke Instagramnya gitu. Kita bayarnya ke providernya. Sedangkan akses ke Instagram ini kita kan gratis ya. Nah, kenapa ads? Karena ads ini adalah salah satu internetku nggak stabil, tapi tetap jelas nggak ya? Tetap jelas, Kak. Halo? Oke, tetap jelas. Oke, sorry. Oke, aku lanjut. Nah, ads ini adalah salah satu cara mereka itu cari duit gitu. Si sosmednya ini cari duit. Misalkan Instagram, ya kita nge-ads di Instagram tuh ya kita bayar ke Instagramnya. Nah, itu salah satu mereka cari duitnya itu lewat ads. Jadi logikanya gini, semakin akun kita semakin sering nge-ads kayak gitu di Instagram gitu kan, kita kan semakin sering bayar ke Instagramnya. Nah, Instagram ini akan semakin suka dengan akun kita karena ya kita ngasih revenue tambahan gitu loh. Tapi challenge-nya adalah
konten-konten seperti apa yang bagus untuk kita ads-kan kayak gitu, karena nggak semua konten itu powerful ketika kita ads-kan kayak gitu. Nah, kita harus pinter-pinter itu milih kayak gitu. Nah, karena tadi aku bilang sosial media ini banyak banget, nggak mungkin kita bahas satu persatu. Jadi di sini aku fokusnya ini di Instagram gitu. Kali ini aku fokusnya di Instagram karena memang Instagram ini paling akrab ya dengan aku kayak gitu. Jadi nanti mungkin kalau pengen yang tentang Facebook atau TikTok kayak gitu, mungkin Merintis Indonesia bisa bikin lah kapan-kapan gitu kan, khusus untuk Instagram, khusus untuk TikTok atau Facebook kayak gitu-gitu. Nah ini IG hacks, sedikit IG hacks untuk teman-teman. Ini yang pertama adalah gunakan username yang menggambarkan produkmu. Ya, jadi username itu yang kita gunakan untuk akun Instagram kita itu harus menggambarkan produk kita itu seperti apa. Itu jangan sampai kita jualan apa, namanya apa, deskripsinya apa, itu beda-beda gitu loh, karena itu nggak konsisten. Brand itu harus konsisten kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman udah sering denger ini bukan ilmu baru gitu kan, bukan trik baru. Mereka yang pakai personal brandingnya bagus di Instagram itu biasanya menggunakan keywords di username-nya itu sesuai dengan branding mereka kayak gitu. Misalkan nih teman-teman jualan jualan lemari atau jualan inilah furniture lah kayak gitu, namanya misalkan apalah Lana Store kayak gitu. Nah username-nya mungkin Lana terus titik atau apa, terus furniture Jogja kayak gitu. Jadi ketika orang search furniture, nah nama Lana ini bisa jadi paling atas kayak gitu, karena si username-nya itu udah mengandung kata furniture kayak gitu. Nah ini brand itu harus konsisten, sebisa mungkin seperti itu. Terus deskripsinya juga yang jelas gitu. Misalkan teman-teman jualan apa, deskripsinya yang jelas tentang brand teman-teman itu tadi kayak gitu. Nah, kemudian, ini yang kedua, ini menarik banget. Awas shadow ban, hati-hati dengan program giveaway. Wah, ini judulnya udah kayak judul-judul ini ya, berita-berita di Tribun gitu. Awas shadow ban, hati-hati dengan program giveaway. Nah, ini aku mau sedikit share tentang algoritma Instagram gitu kan. Selain kita harus pelajarin kita harus pelajarin kapan golden hours-nya, kapan gimana cara engagement-nya tinggi. Nah ini shadow ban ini sempat rame kemarin, beberapa waktu yang lalu sempat rame, artis-artis pada nge-up gitu kan, bilang kalau wah Instagram kena shadow ban nih kayak gini. Nah shadow ban ini sebenarnya apa sih? Nah Pizza Instagram sendiri itu tuh nggak pernah bilang kalau Instagram itu punya shadow ban gitu. Cuma ya ini udah jadi rahasia umum lah ya, kalau Instagram itu ada shadow ban. Shadow ban ini semacam pembatasan konten atau pemblokiran konten. Yang maksudnya pembatasan konten, distribusi konten di sini apa? Misalkan nih, teman-teman punya followers 2.000 kayak gitu kan. Terus ketika teman-teman nge-up kayak gitu, nge-upload feed, feed kayak gitu, mungkin yang ngerti feed teman-teman itu nggak 2.000 dari followers teman-teman, bisa jadi yang ngerti yang bisa lihat postingan teman-teman itu muncul di home mereka itu mungkin hanya 200 orang kayak gitu, nggak sampai 50%-nya. Atau bahkan ekstrimnya bisa benar-benar nggak muncul nih, hanya beberapa aja yang muncul di
akun home followers teman-teman kayak gitu. Itu adalah shadow ban. Misalkan teman-teman juga bikin IG live, oh ini udah di ads kayak gitu, udah di ads nih posternya udah pakai IG ads, kemudian followersnya teman-teman katakanlah udah puluhan ribu, ternyata yang join cuma nggak lebih dari 10 orang. Nah, bisa jadi itu konten teman-teman itu tuh dikena shadow ban kayak gitu. Nah, kenapa ada shadow ban ini? Nah, kenapa ada shadow ban? Biasanya shadow ban ini, sejauh yang aku tahu, shadow ban ini ketika kolam teman-teman atau followers teman-teman ini itu tuh nggak tahu personanya apa, nggak tahu target audiensnya apa. Dia tuh terlalu banyak gitu, ibaratnya kolam ikan gitu ya. Dalam satu kolam ikan itu ikannya tuh banyak, ada ribuan, tapi di dalam kolam itu tuh ada iwak lele, ada iwak nila, ada iwak koi, bahkan teri mungkin kayak gitu. Jadi gak jelas dia itu kolam apa. Dibilang kolam lele ya, tapi dia ada nila, ada dibilang kolam nila tapi dia ada lele. Jadi katakanlah kita kayak ngelempar makanan ke kolam ini gitu ya. Makanannya sebenarnya untuk ikan lele gitu kan. Target audiens kita itu ikan lele. Cuma karena di kolam kita itu banyak banget ikan yang lain, ketika kita ngelempar makanan gitu kan, bisa jadi makanan ini dimakan oleh yang tidak seharusnya. Bukan iwak lele tapi iwak nila sing mangan. Atau enggak ya udah nggak ada yang makan malahan. Nah, itu shadow ban itu seperti itu simpelnya. Nah, kenapa aku bilang hati-hati dengan program giveaway? Nah, ini sekarang tuh muarak banget ada program giveaway. Setiap akun jualan itu selalu ada giveaway. Nah, mesti pokoknya mesti ada giveaway-nya gitu, karena giveaway ini emang gampang kayak gitu, entah giveaway produknya, entah giveaway OVO atau GoPay kayak gitu kan, yang syaratnya biasanya itu follow akunnya gitu, akun dari si yang ngasih giveaway tadi. Nah, ada juga kan itu yang giveaway titipan itu loh. Itu kan ada loh yang sempat rame giveaway titipan. Jadi misalkan aku punya produk Skillana tadi, terus ada orang yang mau bikin giveaway, dia giveaway MacBook nih. MacBook kan harganya puluhan juta ya. Nah, nanti aku nyumbang ke dia katakanlah cuma 1 juta kayak gitu. Nanti di program giveaway MacBook itu tadi, salah satu syaratnya harus follow akunku kayak gitu. Nah, itu giveaway titip kayak gitu. Nah, giveaway titipan ini tuh antah berantah sekali, followersnya gak jelas itu siapa. Bahkan aku sempat riset kayak gitu kan, banyak banget Instagram yang dia itu sengaja bikin akun fake account gitu, second account untuk ikut program-program giveaway yang seperti ini gitu. Nah, itu sama si Instagram, ketika populasi followers kita itu banyak seperti itu, banyak fake account yang dari hasil program giveaway tadi, itu dianggap akun kita itu pakai bot gitu. Ya kita nggak jual ini sih, secara alur kita nggak beli followers, tapi dianggapnya seperti itu, dianggapnya followers kita itu dapatnya dari bot, karena ya akun-akun giveaway tadi mungkin jarang upload, nggak pernah stories lah paling enggak, itu tuh nggak pernah. Terus kemudian ya cuma ikut giveaway hunter aja. Nah kayak gitu, nggak sesuai dengan target pasar kita. Jadi Instagram tuh bingung kayak, loh ini tuh jadi target marketnya siapa toh kayak gitu. Jadi ketika kita nge-ads pun, kita push dengan ads, IG ads, itu jangkauan kita, reachment kita itu gak sampai akeh gitu, karena Instagram pun bingung, lah ini mau tak kasih target market siapa gitu. Target marketnya itu terlalu luas kayak gitu. Nah, itu
Nah itu berdampak bisa jadi akun kita itu kena shadow ban gitu, karena ya itu tadi. Nah sedangkan di waktunya masih ya, oke. Nah sedangkan di di Instagram ini, algoritma yang terbaru itu, Instagram kan sekarang lagi panas nih sama TikTok gitu kan. Lagi kejar-kejaran nih buat jadi nomor 1 sosial media. Nah Instagram ini algoritmanya adalah membuat orang itu betah gitu, orang itu berlama-lama mengakses Instagram gitu. Sedangkan teman-teman pakai program giveaway tadi katakanlah gitu ya, terus tiba-tiba dari followersnya 1.000 naik langsung 20.000. Nah tapi nggak ada aktivitas apa-apa dari Instagram teman-teman. Nah Instagram teman-teman ini dianggap bot kayak gitu. Wong kayak nggak pernah ada aktivitas, nggak pernah nge-like, nggak pernah komen atau apa, tiba-tiba ininya jomplang banget kayak gitu. Nah, sedangkan Instagram ini kan nggak ngurusi akun mutok ya. Instagram ini kan pakai machine learning, dia basicnya data. Jadi ya nih umpamanya polanya sama kayak bot, ya dianggap bot kayak gitu. Gitu sih. Terus kemudian ketiga, ini pilih KOL, Key Opinion Leader, yang sesuai dengan value brand. Nah, ini biasanya kan endorse gitu kan, endorse, promote influencer kayak gitu-gitu. Nah, ini usahakan kita itu nyari call ini sesuai dengan value dari brand kita. Jadi harus match nih call-nya dengan brand kita. Misalkan kita punya brand sampo organik kayak gitu, masker organik katakanlah kayak gitu. Nah, kita siapa nih call-nya yang tepat? Oh, mungkin Nadine gitu kan, Nadine Chandrawinata, yang dia itu emang fokusnya ke lingkungan kayak gitu. Dia juga cantik kayak gitu. Nah, itu value-nya tuh ada gitu. Nah, mungkin yang sering terlewat di sini ya, mungkin asal kita itu ngasih endorse ke yang lagi viral, misalkanlah kita tadi produknya misal misalkanlah jam smartwatch kayak gitu, kita endorse yang lagi tren kayak KKY atau Rizky Bilar kayak gitu. Secara awareness dia tuh mungkin tinggi, mungkin karena lagi viral namanya tinggi, banyak jadi sorotan. Tapi apakah kolamnya si Lesti, kolamnya si KKY ini sesuai dengan target pasar dari brand kita tadi yang smartwatch tadi kayak gitu? Apakah sama? Bisa jadi ya kita ikut viral dengan KKY, tapi ketika kita endorse si KKY, apakah kan kebanyakan followersnya mungkin bocil-bocil gitu ya, kan kita kan nggak tahu itu bocil-bocil atau bapak-bapak kayak gitu atau ibu-ibu gitu followersnya KKY. Apakah dia yang sesuai dengan target smartwatch kita gitu, yang notabene smartwatch itu kita value brandnya kita itu tentang kesehatan kayak gitu. Nah, itu kita harus benar-benar selektif nih soal call ini gitu. Nah, kemudian kalau kita bisa jual value kita bisa kasih value kita, tahu value brand kita itu seperti apa, kita sangat memungkinkan untuk kolaborasi dengan orang-orang atau KOL yang dia tuh memiliki value yang sama gitu. Ini contohnya adalah Relief. Teman-teman tahu Relief? Relief ini platform yang dia itu untuk meditasi itu, yang dia concernnya tentang mental health. Nah, si Relief ini dulu waktu momentumnya tepat tuh, dulu waktu NKCTHI, nanti kita cerita tentang hari ini. Si Relief ini bisa kerjasama dengan NKTCHI. Jadi mereka punya value-nya sama. Value-nya tuh sama. Dia fokus ke mental health. Dan itu gratis loh. Teman saya ada yang di Relief, mereka kerjasama. Akhirnya si artis-artis
pemeran di NKTCHI ini dia ngisi podcastnya si Relief kayak gitu, ngisi podcast untuk meditasinya si Relief kayak gitu, dan itu gratis. Ya, karena apa? Karena mereka punya value yang sama gitu. Nah itu bisa jadi salah satu cara untuk cari campaign yang murah itu seperti apa kayak gitu. Pun dengan di Skillana pun kita tuh nggak semua campaign itu kita bayar mahal, enggak, karena ya itu tadi kita setiap kolaborasi juga nggak melulu kita bayar mahal gitu. Bahkan ada yang benar-benar gratis karena apa? Kita menawarkan value, kita brandnya itu punya value yang kuat kayak gitu. Nah kita nyari orang-orang yang satu value, ya udah yuk kita kolaborasi kayak gitu. Terus ada lagi tuh yang NKTSHI, nanti kita sambat tentang hari ini yang parodinya NKTCHI itu kan dia juga bagus banget pengemasan brandnya, dia kerja sama 11 Coffee kayak gitu, yang dia di cupnya itu ada quotes sambat kayak gitu kan, itu bagus juga karena ya 11 kopi kan dia brandnya kopi kan biasa nih kalau kita pusing ya kita ngopi gitu kan, nemenin kerja kayak kita lanjut dulu. Kemudian ada marketing yang kreatif. Nah, marketing yang kreatif ini seperti apa sih yang di Instagram? Nah, ini nih. Kemarin sempat heboh, Awkarin 23 tahun bisa beli hotel sendiri gitu kan. Padahal kita umur 10 tahun udah beli hotel, beli Brasil sampai masuk penjara gitu kan. Main monopoli gitu kan ya. Nah, ini keren banget, ini dari Traveloka, timnya itu keren banget, pinter banget, mereka bikin viral sendiri gitu, kerja sama si Awkarin, seolah-olah si Awkarin ini beli hotel gitu, beli hotel di usia 23 tahun. Kita kan pikirannya beli hotel gede, sak gedung gitu ya. Ternyata dengan Traveloka gitu kan, pesan-pesan tersembunyinya adalah dengan Traveloka semua orang bisa beli hotel gitu loh, karena hotel-hotel di Traveloka ini murah kayak gitu, lagi ada promo kayak gitu. Nah jauh sebelum itu tuh ada Bintang Emon juga, itu yang viral juga, dia ngupload undangan gitu kan, B dan E, terus captionnya menghitung hari gitu, udah gitu dong. Nah orang kan berspekulasi ya, netizen ini kan berspekulasi, oh si Bintang Emon mau nikah kayak gitu, sempat rame, ternyata undangan ini adalah undangan untuk menghadiri live IG si Traveloka dan Bintang Emon kayak gitu. Nah ini adalah salah satu contoh kreatif marketing kayak gitu. Nah kalau teman-teman ingat juga itu beberapa waktu yang lalu itu tuh ada yang sempat viral itu dari Jouska yang dia ngeposting, dia kan financial consultant gitu ya, dia ngeposting kira-kira perkiraan biaya melahirkan kayak gitu yang sampai puluhan juta, yang sampai ratusan juta. Terus kemudian ada biaya anak sekolah TK sampai ratusan juta. Dan kan orang-orang penasaran gitu, masa sih, apa, dari mana dasarnya mereka itu ngitung TK sampai segitunya kayak gitu kan. Nah itu tekniknya fear marketing gitu kan, menebar ketakutan gitu kan. Ya terlepas dari kasusnya si Jouska ini, tapi tim marketingnya, tim konten marketing di Instagramnya itu menurut aku keren banget. Itu bisa kita tiru, tapi nggak semua brand itu bisa dimarketingkan dengan teknik fear marketing tadi kayak gitu. Nah, ini juga salah satu iklan gitu ya, konten iklan gitu. Ini ada Ricola permen ini, lucu. Iklannya tuh ini main teknik copywriting sih. Dia tuh gini, you cook like good gitu. Kamu jadi
kamu batuk gitu kan, terlihat cantik gitu kan. Tapi you look good gitu. Jadi kayak apa, di tengah-tengah kita mau memuji itu batuk gitu loh. Jadi nggak nyampe gitu kan. Aslinya kita mau memuji, kamu tuh aslinya tampan, tapi sebelum bilang kamu itu aslinya tampan gitu kan. Jadi kayak beda makna gitu kan. Yang pertama itu terlihat memuji, yang kedua terlihat menghina gitu karena ya batuk tadi. Nah, di sini Ricola ini pesannya adalah make sure good news itu sounds like good news. Jadi pastikan nek kamu ngomong yang bagus itu, ngabarin berita bagus ya terdengar bagus kan, jangan gara-gara kamu batuk beritanya terlihat menghina kayak gitu kan. Ini Ricola ini brand permen dari Swiss. Ini bagus banget dia copywriting iklannya gitu kan, rada sarkas gitu. Nah, kemudian, ini ada satu lagi, ini dari TikTok, ini permen juga, brand permen dari Itali, TikTok ini. Nah, ini copywritingnya di sini, you lost me at hello, gitu. Jadi kamu tuh udah kehilangan aku sejak kamu ngomong hello, gitu. Aku gak tertarik nih kamu, gitu. Karena apa? Karena nafas itu ngomong lebih kencang daripada kalimat gitu. Karena nafasmu tuh bau gitu. Ya sebenarnya yang TikTok mau ini sampaikan adalah nafasmu itu bau gitu. Nek nafasmu bau, kamu ngomong sama orangnya itu udah ilfil duluan. Bahkan ketika kamu baru ngucap hello kayak gitu. Nah ini teknik copywriting sih. Jadi orang penasaran gitu loh. Orang tertarik untuk baca kayak gitu. Jadi maksudnya TikTok, yo kamu makan TikTok kayak gitu, karena TikTok bisa menyegarkan bau nafas kayak gitu. Nah ini salah satu ini juga sedikit tricks juga untuk copywriting di Instagram gitu. Ini ada power words di copywriting itu. Ini aku dapat ini dari Ibu Kitty Chen. Ini pakar NLP gitu, Neuro Language Programming. Nah, yang pertama itu adalah you, kamu. Jadi copywriting itu kita itu harus kayak seakan-akan ngobrol sama consumer kita gitu, konsumen kita seakrab mungkin gitu. Kemudian yang kedua adalah limited offer. Jadi ini biasanya mbak-mbak, ibu-ibu gitu ya, suka kalau yang limited offer, diskon hanya sampai bulan ini aja, atau Senin harga naik kayak gitu. Itu ada semacam kayak orang tuh harus kayak beli nggak ya, aduh cuma segini, mungkin nggak terlalu butuh, tapi karena diskon nih, mumpung diskon, aduh beli nggak ya gitu. Sering nggak sih kayak gitu ketika kita ke supermarket misalkan, wah mumpung diskon nih, beli nggak ya, yang akhirnya ya udah beli mumpung diskon gitu kan. Padahal ya mungkin kita nggak butuh-butuh amat gitu. Kemudian yang ketiga ada guarantee atau garansi. Nah ini biasanya ini juga menarik juga. Jadi kayak garansi 100% uang kembali. Misalkan dia punya bimbel, terus ngasih bimbel UTBK, SBMPTN, terus nanti nek kamu nggak lolos SBMPTN, garansi uang kembali sekian persen kayak gitu. Itu juga menarik juga karena kita memberikan janji, nek pelayanan kita nggak terbaik kepada consumer gitu kan, kita memberikan garansi gitu. Kemudian proven, terbukti. Nah ini biasanya pakai testimoni gitu. Ini terbukti, terbukti karena ini bla bla bla. Nah ini pakai testimoni kayak gitu. Nah oke, selesai materinya yang nggak seberapa ini. Semoga bermanfaat gitu kan. Semoga bisa diterapkan. Nah, ngomong-ngomong, sebelum aku akhiri, ada quotes menarik ini dari Tim Westwig gini, soal branding ya. Branding itu menyenangkan. Gitu.
branding itu mudah dan ya tentu saja branding itu bisa dipelajari gitu. Bukan dengan teori-teori, bukan juga dengan duduk di seminar, tapi dipraktekin. Nah, keywords-nya dipraktekin gitu. Jadi percuma tadi kita udah bahas panjang lebar tapi nggak dipraktekin. Jadi inti dari branding adalah branding itu dipraktekin gitu. Jadi semoga tadi sedikit materi dari aku, semoga bisa dipraktekin nih dengan ya untuk membantu ngembangin bisnis teman-teman gitu. Oke, thank you Kak Zaira. Aku kembalikan waktunya. Baik, terima kasih ya Kak Lana atas pemaparan materinya. Sangat luar biasa, komunikatif gitu Kak bahasanya itu. Ada sedikit medok-medoknya tuh tapi enak gitu Kak. Iya. Asik banget. Nah, teman-teman, sesi pemaparan udah selesai, saatnya masuk ke sesi tanya jawab gitu. Nah, untuk teman-teman nggak usah sungkan nih untuk bertanya, bisa langsung klik fitur raise hand juga boleh, atau mungkin yang masih malu-malu nih gitu bisa ketik di room chatnya. Mungkin sembari menunggu ya teman-teman, sembari menunggu pertanyaan yang masuk. Ini udah ada masuk Kak beberapa pertanyaan saat kita mendaftar mengisi formulirnya pendaftaran gitu Kak. Oke. Mungkin bisa langsung aku mulai ya Kak ya untuk sesi tanya jawabnya. Boleh. Baik. Pertanyaan yang pertama nih Kak. Optimalkan penggunaan sarana iklan atau sponsor di media sosial untuk meningkatkan brand awareness gitu Kak. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Lana gitu. Oke, bagaimana mengoptimalkan sarana iklan ya? Iya, Oh, maksudnya IG Ads, FB betul. Ads kayak gitu ya? Betul, Kak. Oke, I see, paham. Iya. Oke, gimana caranya mengoptimalkan? Jadi itu tadi. Yang pertama, pastikan kualitas dari engagement dari akun kita itu bagus dulu. Jadi pastikan yaitu tadi kita nggak punya ghost followers yang banyak banget tapi engagementnya kecil kayak gitu. Nah itu menurutku kalau belum seberapa followersnya gitu kan, terus ternyata followersnya itu nggak benar-benar engage nih dengan kita, itu hapus aja. Apalagi yang nggak ada foto profilnya, nggak sering nggak pernah ngupload story gitu kan, paling nggak itu mending hapus aja sih dari followers, karena itu agak merusak kualitas akun kita. Nah itu pastikan kualitas akun kita itu bagus dulu. Kemudian pastikan kontennya itu konten yang ada call to action-nya. Nah, jadi kita itu nge-ads, nggak asal nge-ads gitu kan. Kan dalam gini ya, feed Instagram kita itu mungkin seminggu 3 kali posting. Nah, 3 kali posting itu mungkin pertama tentang product knowledge, kedua tentang ya quotes-quotes biasa kayak gitu, terus ketiga tentang tips and trick kayak gitu, misalkan katakanlah kayak gitu. Nah, mana dari ketiga konten ini yang bagus untuk kita ads-kan gitu, kita iklankan? Ya tentu aja yang tentang product knowledge kayak gitu, karena kita di Instagram itu ujung-ujungnya kan jualan gitu ya, ujung-ujungnya cuan gitu, ujung-ujungnya duit UUD gitu kan ya. Jadi ya harus ada call to action-nya kan. Kalau kita nge-ads itu apa nih, ataukah mau klik ke webnya, atau klik ke DM-nya, atau klik ke kunjungan profilnya, itu kan ada banyak kalau misalkan di IG ya. Nah itu, jadi kita harus sesuaikan konten yang kita iklan itu juga nggak bisa sembarang konten gitu, harus ada call to action-nya, itu keywords-nya, call to action. Jadi misalkan Skillana iklankan tentang product knowledge. Kita ngasih tahu, Skillana itu punya assessment tentang tes minat bakat dan tes kepribadian, katakanlah kayak gitu. Kita jadikan postingan, itu yang kita iklankan. Nah, iklannya itu kita ngarahinnya ke
websitenya Skillana gitu, dengan harapan orang yang ngerti iklannya itu dia akan masuk ke websitenya Skillana, baca-baca sekilas tentang Skillana, kemudian dia jadi usernya Skillana, dia daftar di Skillana. Nah itu udah jadi konversi ke user acquisition kayak gitu sih. Jadi itu. Kemudian kalau untuk masalah teknisnya, ya itu bisa dipelajari lah. Dan mungkin itu bisa ada workshopnya gitu, atau apa gitu. Aku hanya Oke. tentang fundamentalnya aja. Iya, Kak. Makasih banyak ya, Kak, ya, untuk jawabannya gitu. Jelas banget, mantap. Oke. Terus, ini, Kak, next question ya, Kak, ya. Next question. Ini, Kak, bagaimana strategi yang tepat nih? Bagaimana strategi yang tepat untuk membangun brand awareness pada masa awal berdirinya suatu brand atau produk nih, agar dapat dikenali oleh banyak customer gitu, Kak. Jadi strategi yang tepat untuk membangun brand awareness saat awal merintisnya suatu brand seperti itu, Kak, mungkin. Oke, Ya. ya, ya, mungkin gini, mungkin yang pertama kali dilakukan adalah ya ajak teman-teman saudara buat follow dulu ya, mungkin terus kita bantu dengan apa namanya nge-repost gitu di story-storynya teman-teman di keluarga kayak gitu. Itu paling gampangnya lah kayak gitu. Best practice-nya yang pertama. Kedua yang bisa dilakukan adalah berkolaborasi dengan akun lain yang dia itu udah punya masa dan sesuai nih, linear nih, yang tadi bilang value-nya sama gitu. Jangan sampai kita ngomongin tentang kita fokus tentang kita punya obat diet kayak gitu ya. Kita punya apa namanya, kita jual obat diet, obat pelangsing atau apa. Yang kita ajak kolaborasi influencer yang dia itu suka makan kayak gitu loh, suka makan, suka ya makan mukbang kayak gitu, mukbangnya pun bukan mukbang yang sehat kayak gitu. Nah itu kan tidak cocok ya, gak sesuai gitu value-nya gitu. Itu mungkin yang bisa dilakukan adalah kolaborasi, kemudian aktif di Instagram karena jangan gunain kan kan ada auto posting itu. Facebook Studio Creator, kalau teman-teman tahu itu kan ada auto posting gitu kan, jadi kita bisa ngejadwalin, kita bisa ngupload di Facebook Studio Creator itu, ngupload konten kita, kemudian kita kasih sekalian captionnya, kemudian kita tinggal milih dia mau diupload kapan gitu, bisa dijadwalkan. Nah, sebisa mungkin untuk di awal kurangin itu. Nah, jadi uploadnya harus manual nih, harus maintainin benar-benar, karena Instagram itu tadi, Instagram ada isu algoritmanya itu seberapa lama orang menghabiskan waktu di Instagram gitu. Kalau teman-teman sadar juga, nanti bisa dicek sih, itu Instagram itu kan scrollnya nggak pernah ada batas bawahnya itu. Nah, iya kan? Nah, itu apa sebenarnya? Itu adalah teknik agar orang itu betah gitu loh di Instagram nih. Scrolling makanan, scrolling terus makanan, saya enak-enak gitu kan. Orang kan makin lama menghabiskan waktu di Instagram kan. Nah, itu yang dipengenkan oleh si pihak Instagramnya sendiri sebenarnya. Kayak gitu. Jadi usahakan ya maintenance organik gitu loh, rekoso di awal gitu loh. Terus mungkin sering ya ada interaksi dengan akun yang lain, mungkin ngasih like atau ngasih komen kayak gitu. Nah, sebisa mungkin komennya juga jangan yang yang ngandung sara ya, nggak boleh ya. Ada polisi cyber sekarang. Dan dan itu pun ya kalau ngasih like kayak gitu itu nggak boleh banyak-banyak, dalam artian dalam satu menit gitu kan, kamu ngeposting nge-like banyak, misalkan sampai 50 atau 60 postingan gitu yang dianggap ngebom like. Nah, itu dianggap bisa jadi mesinnya si Instagram itu menganggap ini pakai bot nih kayaknya, kayak gitu sih. Jadi lebih baik organik aja dulu. Misalkan nanti bikin giveaway, ya giveaway-nya itu
giveaway yang gini, giveaway itu apa tujuannya dulu? Biasanya kan orang giveaway, biar followersku naik, kayak gitu kan. Tapi apakah followersmu itu bakal jadi pembelimu? Ya belum tentu, iya kan? Bisa jadi aku follow kamu ya karena aku pengen ikut giveaway-nya, karena itu syarat dari giveaway-nya gitu. Jadi itu juga yang kemarin dilakuin oleh Skillana, kita bikin giveaway, tapi syaratnya mereka harus melakukan assessment, mereka harus psikotes, tes minat bakat di Skillana. Jadi paling enggak dia jadi usernya Skillana nih gitu. Nanti mereka cocok kan bisa ngasih tahu saudaranya, ngasih tahu adik-adiknya, toh Skillana ini gratis gitu. Nah itu, jadi ada konversi dari followers ke user gitu loh. Ada konversi dari followers ke pembeli gitu. Nggak cuma followers toh gitu. Itu sih mungkin dari aku, sedikit Oke, dari Kak. aku. Mantap. Luar biasa. Siap-siap. Terus ini Kak, mungkin teman-teman langsung aja ya kalau emang Iya. pengen ngobrol langsung sama Kak Lana, boleh banget langsung on mikrofonnya juga boleh. Langsung aja di drop pertanyaannya ke room chat ya teman-teman, boleh banget. Terus sambil menunggu ya Kak ya, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaannya yaitu apa model yang paling efektif ya? Apa model yang paling efektif sehingga mampu membuat produk kita menjadi top of mind di lini produk serupa lainnya. Seperti itu, Kak. Gimana cara ini biar jadi top of mind ya? Betul, Nah, kurang lebihnya seperti itu, Kak. secara teori sih ini apa namanya yang sesuai dengan yang ku jelaskan tadi, ya brandmu harus gampang diingat, brandmu harus ada nih janji apa nih yang dikasih customer kayak gitu kan, harus transferability-nya juga bagus kayak itu, nggak mengandung kata-kata yang rancu atau ya semudah brandmu itu apa namanya, kalau kamu punya brand gitu ya, kamu tanya ke orang tua, ibu tetangga-tetanggamu yang udah sepuh gitu, suruh ngucapin, susah nggak mereka ngucapin kayak gitu. Nah itu brand itu ya harus gampang gitu loh, harus gampang diucapkan, harus gampang diingat kayak gitu. Terus kalau brand itu kan banyak ya brand komponennya, ada warna, ada bla 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 yang sempat aku singgung juga tadi. Untuk warna juga harus nyesuaiin nih apa dengan bisnis apa kayak gitu. Itu ada psikologi warnanya, mungkin teman-teman nanti bisa baca psikologi warnanya tentang apa misalkan nek tadi F&B ya bagusnya pakai merah sama kuning gitu kan, yang mencolok, yang menggugah selera kayak gitu. Itu sih. Sama ya itu tadi konsisten gitu kan. Nah itu emang butuh waktu sih untuk jadi top of mind gitu ya. Harus dengan itu long term lah. Jadi itu perjalanannya panjang banget gitu kan. Skillana pun juga masih ada di early stage gitu kan. Kita juga mungkin belum jadi top of mind gitu dari si target customer kita, karena kita pun ini apa namanya bisnis kita itu blue ocean gitu. Mungkin kalau red ocean kita tantangannya, challenge-nya adalah di perang harga gitu kan, mana yang paling murah gitu. Kalau blue ocean ini kayak Skillana yang dia merupakan produk inovasi, mungkin tantangannya adalah tadi brand awareness gitu. Itu juga yang sedang kami apa ya, kita struggling di situ gitu, nyadarin orang bahwa kamu tuh butuh loh teknologi ini buat bantu kamu mempermudah ini kayak gitu. Itu sih, itu long term sih, harus belajar terus. Oke, Kak. Siap, siap, siap. Makasih ya, Kak, ya, untuk penjelasannya. Oke. Gitu. Nah, next question ya, Kak, ya. Ini ada pertanyaan tentang bagaimana cara membentuk brand awareness yang baik, sembari kita juga sedang melakukan rebranding produk dan mengembangkan produk. Seperti itu, Kak.
Hmm. Ya, bagaimana cara Membentuk brand awareness yang baik sembari kita Oke. melakukan rebranding. Seperti itu, Kak. Oke. Brand itu brand sama produk harus duluan mana. Nah, itu biasanya kalau produknya bagus, brandingnya akan bagus kayak gitu. Nah, nggak bisa, itu harus berjalan beriringan kayak gitu. Brand ini juga penting kayak gitu loh. Bahkan brand ini yang membuat nanti ininya teman-teman itu sustain kayak gitu. Misalkan katakanlah kayak Supreme itu jual apa gitu loh. Dia tuh jual brand gitu, jual logo gitu kan. Itu pun bisa viral kayak gitu. Nah, terus caranya gimana? Rebrandingnya seperti apa? Apakah rebranding nama atau apa? Ya kalau komponen-komponennya gampang lah ya untuk ngerubah kayak gitu. Tapi ada satu nih yang harus dipikirkan benar-benar, yaitu adalah value proposition dari si brandmu itu apa. Atau kalau kita di ini marketing itu ada namanya USP, Unique Selling Proposition. Jadi keunikan dari brandmu itu apa? Mungkin banyak banget brand yang sama, tapi unikmu itu loh apa? Kalau kamu bilang kualitas kita lebih bagus gini-gini daripada kompetitor kayak gitu kan. Loh, yang bilang kualitasmu bagus itu siapa? Apakah kamu sendiri? Apakah kamu udah melakukan market research atau gimana? Kayak gitu. Gitu sih. Katakanlah, ini aku mungkin tanya Kak Zaira nih. Kak Zaira, merintis Indonesia ini USP-nya apa? Unique Selling Proposition-nya apa? Bedanya dari kompetitor itu apa? Bedanya Rins Indonesia di sini tuh untuk internalnya sendiri itu untuk yang batch 2 ini ya Kak ya. Kebetulan aku joinnya di batch 2 ini itu lokal Kota Madiun dan kita sama-sama bareng-bareng nih di sini di dibina bareng, kemudian saling berkolaborasi, kemudian melahirkan bisnis yang inovatif, terus solutif seperti itu Kak untuk para pebisnis muda seperti itu sih Kak kurang lebihnya. Oke. Nah, itu adalah unique selling proposition ya. Itu adalah uniknya. Jadi tadi keywordsnya merintis Indonesia ini adalah lokal, membawa semangat lokal kayak gitu kan. Yang kita itu isinya konsepnya kolaborator dan semangat lokal kayak gitu kan. Itu mungkin kalau ditanya lah, Skillana ini bedanya apa sama Talenta, Skillana ini bedanya apa sama Glints atau Job Seeker kayak gitu. Nah, kita unique selling proposition-nya ada loh. Di Glints kamu hanya kirim CV gitu kan, di Job Seeker kamu hanya kirim CV, sedangkan di Skillana kamu bisa wawancara langsung, kamu bisa melakukan psikotes. Jadi kalau orang ngelamar kerja itu dari ngelamar kita kasih CV, habis itu ngelakuin psikotes kayak gitu, psikotes, kemudian wawancara kan. Nah, wawancara yang pertama itu user interview, initial interview, itu tuh dilakukan oleh robot kalau di Skillana, namanya Mbak Widya. Nah, itu unik kita, selling proposition kita. Jadi kalau kita mau nge-rebranding, kalau kita mau bikin brand, kita harus tahu kekuatan kita itu ada di mana, kayak gitu. Itu siapa yang membedakan kita dengan kompetitor gitu. Itu sih yang pertama. Jadi ditanyain apa nih Skillana? Oh, kita punya AI robot. Habis itu ya udah, yang kampanye kita ya seputar AI robot, edukasi AI robot tentang psikotes, tentang ini kayak gitu. Tentang si USP-nya kita tadi. Itu sih. Semoga menjawab ya. Aku juga masih belajar. Kita sharing aja sih. Iya, Mungkin betul, kalau ada sharing teman-teman aja. yang punya jawaban yang mau nambahin nih gitu kan, menurut pengalaman teman-teman boleh banget nih Iya. ditambahin gitu. Bener banget.
teman-teman juga nggak usah sungkan ya untuk bertanya gitu. Masa aku terus nih yang tanya. Nah, mungkin uh, karena terbatas waktu juga ya Kak ya, mungkin ini ada last question ya Kak ya, dari form pendaftaran. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan brand awareness di medsos selain dengan mengupload konten yang berkualitas secara konsisten, seperti itu Kak. Jadi selain upload konten itu kita harus ngapain aja tuh Kak? Nah, ya itu tadi aku sudah sempat singgung karena algoritmanya Instagram ini isunya adalah membuat apa ya si user Instagramnya ini berlama-lama memakai Instagram, jadi kita juga harus sering ngecek Instagram gitu, harus sering nongkrongin nih Instagram kita kayak gitu. Ada aktivitasnya di situ apa, terus kemudian lakukan riset. Nah, itu penting, sering kelupaan adalah measure everything. Jadi semua itu harus di riset atau diukur gitu ya. Jadi kita harus sering-sering tuh ngecek Instagramnya, mungkin dijadiin Instagram bisnis kayak gitu kan, atau Instagram profesional. Kita harus ngecek insight-nya itu seperti apa gitu. Kita harus ngerti persona user apa target market kita itu sering nongkrongnya di Instagram itu jam berapa kayak gitu. Mungkin jadi kita harus pinter nih, harus pinter trik-trik kayak gitu. Misal katakanlah aku punya produk yang target marketku adalah pekerja gitu. Ya aku jangan ngupload di jam-jam ketika mereka kerja kayak gitu. Katakanlah jam 8 sampai jam 11 kayak gitu, ya nggak akan dilihat gitu karena ya mereka bekerja gitu. Jadi namanya market research, kita itu harus ngeriset market kita itu seringnya nongkrong di mana sih? Nongkrong di sosmed apa sih? Nongkrongnya itu jam berapa aja? Mereka suka konten-konten yang seperti apa gitu. Terus habis itu yang kedua adalah ads. Ya itu tadi ads. Tapi kalau ads ya kita maksimalkan ads, kita harus bikin konten yang powerful. Konten powerful tuh nggak harus muluk-muluk, nggak harus bikin sinematik atau bikin iklan yang tiap hari bikin iklan video iklan gitu, enggak di Instagram pun mereka bilang nggak ada bedanya antara akun pribadi, akun profesional, akun bisnis, maksudnya dalam ini ya strata prioritas gitu ya, itu tuh sama aja. Ataupun konten yang karusel atau konten yang foto atau konten yang video itu ya sama aja gitu. Secara skala prioritasnya itu nggak ada kalau di Instagram gitu kan. Cuma target marketmu, lagi-lagi target marketmu suka yang mana? Apakah suka yang video singkat atau suka yang cerita panjang, karusel gitu yang berslide-slide atau seperti apa gitu. Kuncinya adalah market research gitu. Oke, mantap, luar biasa banget Kak jawabannya, udah dipahami gitu. Teman-teman mungkin udah selesai ya teman-teman untuk sesi tanya jawabnya. Terus kita juga terbatas waktu juga nih ya teman-teman. Kebetulan sayang banget loh teman-teman, harusnya teman-teman ini aktif banget, banyak bertanya, mumpung pemateri kita luar biasa ini Kak Lana. Tapi nggak apa-apa ya lah ya, it's okay. Mungkin di next gitu kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman juga gitu. Tapi dengan adanya pertanyaan yang sudah aku sebutin tadi, mungkin udah cukup mewakili gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, mungkin sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya teman-teman. Mungkin bisa dibantu oleh rekan saya, bisa dipersiapkan untuk dokumentasinya. Untuk teman-teman yang bersedia on cam, boleh banget loh, boleh banget on cam. Iya. Mungkin Kak Farudin, apakah udah siap untuk dokumentasinya? Ini nggak ada yang mau on cam? Ya, yuk guys, on cam. Ada malu kali ya? Nanti kita tunggu untuk on cam. Tenang.
Aku nggak galak kok. Iya. Oke, udah ready ya. Mungkin bisa langsung aja. 3, 2. Oke Kak Febri, Kak Kevin. Baru join. Silakan. Halo Mas Anwar, nggak ikut, nggak on cam. Ya, Kak Anwar juga ada, Kak Luti, Kak Rea. Oke, yuk. Siap ya. 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman. Thank you semua. Nah teman-teman, terima kasih banget ya untuk kehadirannya. Terima kasih juga untuk Kak Lana udah menyempatkan waktu. Teman-teman stay tune terus di Instagramnya Merintis Indonesia, karena minggu depan kita akan ada talk show lagi dengan topik yang gak kalah menarik seperti itu. Mungkin ya, terima kasih Kak Lana dan tim Merintis Indonesia. Oke, sama-sama. Makasih kembali Kak Kevin. Teman-teman selamat menunaikan ibadah puasa juga ya. Tetap semangat 26 hari ke depan. Selamat berbuka puasa juga ya, mempersiapkan ngabuburitnya seperti itu. Ini ada yang bilang makasih juga nih dari Kak Feb. Makasih Kak Lana dan tim Merintis Indonesia. Oke, makasih kembali Kak. Mungkin cukup sekian ya teman-teman dari Merintis Indonesia. See you on the next talk show. Bye. See you. Terima kasih. Oke Kak.